신이 있다면 사랑받아 마땅한 그 사람에게. Halo para pecinta drama Perfect Marriage Revenge. Mari kita bahas preview episode ke-12 dari drama Perfect Marriage Revenge. Di episode sebelumnya, Seo Jong-wook akhirnya dipenjara karena penggelapan dana dan pemalsuan dokumen yang dia lakukan. Tentu saja hal ini membuat Yura menjadi sangat stres dan emosional. Di sisi lain, 7 bulan setelah kejadian itu, Yiju akhirnya positif hamil dan dia sangat bahagia. Begitu juga dengan Doguk yang tidak sabar menanti kelahiran anak mereka. Di tengah-tengah kebahagiaan yang mereka rasakan, tiba-tiba sekretaris Byeon menelpon Doguk dan memintanya datang ke sebuah kafe yang tak jauh dari rumah Doguk. Di sana, sekretaris Byeon menceritakan kalau Jungwook mencoba bunuh diri saat dia di penjara. Dia sempat dibawa ke rumah sakit, namun Jungwook kabur dan menghilang dari sana. Meskipun sekretaris Byeon bilang kalau polisi sudah mencari keberadaan Jungwook, Doguk justru merasa sangat khawatir akan sesuatu hal. Sehingga dia pun bergegas pulang dan mencari keberadaan Yiju yang tadi dia tinggalkan sendiri di rumah. Sesampainya di rumah, Doguk yang mencari Yiju tidak menemukan keberadaan istrinya di sana. Sehingga dia pun mulai curiga kalau Yiju diculik oleh Jungwook. Sementara itu, Yura terlihat sedang menjenguk ibunya di dalam penjara. Di sana, Lee Jung-hai berusaha mencuci otak Yura dengan mempertanyakan apakah Yura tidak marah setelah Yiju menghancurkan hidup mereka berdua seperti itu. Sepertinya, Yura akan termakan omongan ibunya dan mengirim surat ke penjara untuk mengajak Jungwook membalas dendam mereka kepada Yiju dan Doguk. Kemudian Jungwook pun berpikir untuk menyiksa Seo Doguk dengan jalan melenyapkan orang yang dicintai oleh Doguk dari sisinya. Tentu saja, orang yang dimaksud oleh Jungwook adalah Yiju. Untuk itulah dia akan membuat sebuah skenario balas dendam dengan cara menculik Yiju dan menyingkirkannya dari kehidupan Doguk. Diperlihatkan, Yiju sedang berada di dalam sebuah mobil dalam keadaan tangan terikat dan mulut yang ditutup dengan lakban. Seseorang terlihat sedang berusaha mencekik Yiju sehingga kini Yiju sudah tidak sadarkan diri. Sementara Doguk terlihat sedang mengendarai mobilnya dan dia sangat khawatir akan keselamatan Yiju. Dalam kekhawatirannya, dia memohon agar Yiju tetap dalam keadaan hidup. Namun nasib buruk sepertinya akan mendatangi Doguk karena dia sendiri akan mengalami sebuah kecelakaan yang membuatnya terluka parah hingga darah keluar dari mulutnya dan memenuhi wajahnya. Namun dia berusaha untuk keluar dari mobilnya dan mendapatkan pertolongan. Dalam kondisinya yang kritis, dia berharap agar Tuhan mengasihi orang yang berhak mendapatkan cinta. Akankah ada orang baik yang menolong Yiju dan Doguk sehingga mereka berdua bisa selamat? 나 너무 무서웠어. 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕. 안녕. 안녕.